Selamat datang di kisah yang menginspirasi dan penuh makna ini. Cerita kali ini tentang seorang pemulung yang menemukan seorang bayi dalam tumpukan sampah, dan bagaimana kisahnya mengubah hidup keduanya. Apa yang dimulai dari kebaikan hati, berbuah menjadi sebuah perjalanan tak terduga yang akan membuat dunia terkejut. Kisah ini bukan hanya tentang perjuangan, tapi juga tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana takdir bekerja dengan cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bima, seorang pemulung, memilih untuk merawat dan menjaga Zahra, bayi yang tak pernah ia kenal, meski dunia sekelilingnya tidak memberikan banyak harapan. Jika kalian terinspirasi dengan kisah ini, kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar, beri like, dan pastikan untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan semoga setiap langkah kita selalu dipenuhi dengan kebaikan. Mari kita mulai, dan semoga kalian menikmati cerita ini. Udara pagi menyelimuti kota kecil yang masih berkabut. Jalanan sempit dipenuhi tumpukan sampah yang menggunung di setiap sudut. Bau menyengat sudah menjadi biasa bagi Bima, bocah pemulung berusia 9 tahun yang hidup tanpa orang tua. Wajahnya yang tirus tak pernah lepas dari senyum tulus, meski hidupnya keras dan perutnya jarang kenyang. Setiap pagi, Bima mendorong gerobak kayu yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ia menyusuri gang demi gang, mencari botol bekas dan kardus yang bisa dijual ke pengepul. Di sekitar Pasar Anyar, tempat favoritnya mengais rezeki, suasana masih sepi. Ia menepi ke balik los pasar, tempat biasanya para pedagang membuang sisa barang dagangan mereka. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia mendengar suara lirih. Tangisan. Bukan suara kucing atau tikus. Ini tangisan bayi. Bima memasang telinga, lalu pelan-pelan mengikuti suara itu. Ia membongkar tumpukan kardus yang lembab, memindahkan beberapa kantong plastik dan karung lusuh yang menimbun suara tersebut. Jantung Bima berdegup lebih cepat saat menemukan sesuatu. Di bawah tumpukan itu, terbaring seorang bayi mungil, hanya dibungkus selimut tipis dan tubuhnya gemetar menahan dingin. Wajahnya merah, matanya tertutup, tapi tangisnya pelan, seperti sudah kelelahan. Bima tercekat. Ia menatap ke kanan dan kiri, berharap ada orang dewasa yang bisa ia panggil. Tapi pasar masih sepi. Tak ada siapapun. Ia kembali menatap bayi itu. Di tengah kebingungan dan takut, ada satu hal yang mengalahkan semua perasaan, rasa iba. Dengan hati-hati, Bima mengangkat bayi itu. Tubuh kecil itu terasa ringan, tapi membuat Bima gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa membiarkan bayi itu mati di sana. Pelan-pelan, ia selipkan bayi itu ke dalam jaket lusuhnya. Ia berjalan pulang, bukan ke rumah, tapi ke bangunan kosong di ujung rel kereta tempat ia biasa tidur sendirian. Sepanjang jalan, bayi itu berhenti menangis, seolah tahu bahwa ia sudah berada di pelukan yang aman. Di dalam bangunan reot yang nyaris roboh, Bima menghangatkan tubuh bayi itu dengan kain dan plastik, lalu duduk sambil memeluknya erat. Ia menatap wajah bayi itu yang tertidur lemah. Di antara rintik hujan yang mulai turun, Bima berbisik pelan. "Kamu gak sendiri. Mulai sekarang, aku yang jagain kamu." Hujan mengguyur deras sejak pagi itu, membasahi genteng seng yang berlubang di tempat tinggal Bima. Bangunan tua di dekat rel itu tak lagi layak disebut rumah. Tapi bagi Bima, tempat itu adalah satu-satunya perlindungan yang ia punya. Dan kini, tempat itu menjadi saksi awal dari kehidupan yang baru saja ia temukan. Bayi mungil itu masih terlelap, dibungkus jaket tipis yang dijadikan selimut darurat. Bima duduk memeluk lutut, menatap kosong keluar jendela yang sudah tak berpintu. Hujan turun seperti tak mau berhenti, dan angin malam membuat tubuhnya menggigil. Tapi di dalam sana, dalam pelukannya, bayi itu hangat. Perut Bima sudah tak menuntut makanan. Ia terlalu sibuk berpikir, memikirkan apa yang akan ia lakukan esok hari. Ia belum memberi nama pada bayi itu. Tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang mendesak untuk segera mengikatkan ikatan yang lebih dari sekadar pertemuan kebetulan. Di pagi harinya, setelah hujan reda, Bima membawa bayi itu ke kios langganannya di ujung pasar. Ia berharap Buarti, pedagang nasi uduk yang baik hati, bisa memberinya sedikit air hangat atau nasi sisa. "Ya Allah, Bim, itu siapa?" tanya Buarti terkejut, melihat bayi dalam gendongannya. "Aku nemu di tumpukan sampah belakang pasar, Bu." Dia nangis sendirian. Buarti terdiam. Ia tak langsung percaya. Tapi tatapan Bima tak menunjukkan kebohongan.
Ia memberikan botol bekas berisi air hangat dan sedikit bubur sisa semalam. Setelah bayi itu kenyang, matanya terbuka perlahan. Ia memandangi Bima dengan tatapan kosong, lalu tangannya yang kecil meraih wajahnya. Di detik itu, hati Bima seperti dipeluk hangat dari dalam. Ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Aku namain kamu Zahra, gumam Bima pelan. Biar hidupmu nanti wangi, meskipun kamu lahir dari tumpukan sampah. Nama itu lahir begitu saja, sederhana, tapi dalam. Cahaya pertama dalam hidup Bima yang selalu gelap. Malam-malam berikutnya, Bima mulai terbiasa tidur sambil mengguncang-guncang tubuh mungil Zahra agar tenang. Ia membuatkan mainan dari botol bekas, dan mencari kain-kain sisa dari pasar untuk dijadikan alas tidur. Setiap kali Zahra tertawa, seisi dunia Bima berubah. Ia seperti tak lagi merasa lapar, tak lagi merasa sendiri. Hanya saja, ada satu hal yang mulai mengusik ketenangan kecil mereka. Beberapa pedagang mulai memperhatikan keberadaan bayi itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang iba, tapi tak sedikit pula yang curiga. Dan tanpa Bima sadari, kehadiran Zahra mulai mengundang bahaya. Beberapa minggu berlalu sejak Bima menemukan Zahra. Bocah mungil itu kini mulai bisa tersenyum, bahkan tertawa meski belum bisa bicara. Tubuhnya yang dulu kurus kering mulai berisi sedikit demi sedikit. Semua berkat ketekunan Bima yang tak pernah menyerah mencarikan sisa makanan, bahkan meminta langsung ke para pedagang meski harus menahan malu. Namun perubahan kecil itu tak luput dari mata orang-orang. Pedagang di Pasar Anyar mulai bertanya-tanya, siapa bayi yang selalu dibawa bocah pemulung itu? Dari hari ke hari, pertanyaan berubah menjadi gumaman, dan gumaman perlahan jadi tuduhan. Jangan-jangan dia nyulik bayi orang, bisik seorang pedagang sayur pada temannya. Atau mungkin bayi itu anaknya sendiri, balas yang lain sambil menyipitkan mata curiga. Bima mulai merasakan sorotan mata yang berbeda. Saat dulu orang hanya memandangnya dengan kasihan atau acuh tak acuh, kini banyak yang menatapnya seolah ia pembuat masalah. Pada suatu sore, seorang pria bertubuh besar menghampiri Bima yang tengah mengayun-ayun Zahra di bawah pohon waru dekat pasar. "Kamu nemu bayi ini di mana?" "Hah?" tanya pria itu tajam. Bima tersentak. Ia mengenal pria itu. Namanya Bang Japar, preman pasar yang sering memalak pedagang dan tukang parkir. "Beneran, Bang. Aku nemu dia waktu lagi mungut botol di tumpukan kardus belakang pasar." "Jangan bohong. Banyak orang cari anak hilang akhir-akhir ini. Kalau ketahuan kamu nyembunyiin anak orang, bisa berabe." Bima menggenggam Zahra lebih erat. Ia tidak tahu bagaimana harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Hanya suara tangisan pagi itu dan keberanian bodohnya yang memutuskan membawa pulang bayi tak dikenal. Bang Japar pergi begitu saja, tapi ucapannya menggantung di kepala Bima. Malamnya, Bima tidak tidur. Ia duduk memandangi Zahra yang terlelap. Hatinya resah. Ia tahu, cepat atau lambat, orang-orang mungkin akan datang mengambil Zahra darinya. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk menghindari pasar. Ia membawa Zahra ke wilayah lain, ke ganggang sempit yang belum pernah ia datangi. Ia mencari kardus, botol, apa saja yang bisa dijual, asal ia tidak kembali ke tempat yang kini terasa berbahaya. Tapi saat malam datang dan gerimis mulai turun, Bima sadar bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Dunia ini terlalu keras untuk dirinya sendiri, apalagi untuk Zahra. Dalam dinginnya malam, dengan tubuh lelah dan kaki luka, Bima menatap langit yang tertutup awan. Ia sadar satu hal, Zahra bukan lagi beban. Zahra adalah alasannya bertahan. Namun takdir telah mengintai. Di balik kegelapan, sepasang mata mengawasi mereka. Seseorang telah mengikuti Bima sejak ia meninggalkan pasar. Dan orang itu tidak datang dengan niat baik. Hujan rintik turun perlahan saat Bima berteduh di bawah jembatan kecil di ujung gang tua. Zahra terlelap dalam pelukannya, dibalut selimut tipis dari kaos bekas yang ia dapatkan siang tadi. Bau sungai dan karat bercampur dengan dinginnya udara malam. Tapi Bima tak mengeluh. Baginya, selama Zahra aman, ia rela menghadapi apapun. Namun malam itu berbeda. Langkah pelan terdengar mendekat dari arah gang. Bima menajamkan telinga. Ia tak bisa melihat jelas siapa yang datang, tapi suara sepatu kulit menyentuh aspal basah terdengar teratur. Bukan langkah pemulung. Bukan juga anak-anak jalanan seperti dirinya. Dari balik remang, muncul sesosok lelaki berpakaian rapi.
Ia mengenakan jas hitam panjang dan membawa payung gelap di tangan kirinya. Wajahnya bersih, sedikit pucat, tapi tenang. Matanya tajam, seperti membaca isi kepala orang lain hanya dalam sekali pandang. "Namamu Bima, kan?" tanya lelaki itu dengan suara tenang namun menusuk. Bima spontan berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia peluk Zahra lebih erat. "Iya." "Bapak siapa?" jawabnya ragu. "Aku bukan polisi. Bukan juga orang pasar. Aku hanya ingin tahu tentang anak itu," ujarnya sambil menatap Zahra. Bima melangkah mundur, matanya waspada. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu membuka dompet dari saku dalam jasnya. Ia menunjukkan sebuah foto yang nyaris pudar. Seorang bayi perempuan, lengkap dengan gelang rumah sakit bertuliskan tanggal kelahiran. 10 bulan lalu, ada bayi yang hilang dari rumah singgah di Ciledug. Tidak ada jejak. Kamera pengawas rusak. Kami mencari kemana-mana, tapi gagal. Bima menunduk. Ia ingin percaya bahwa lelaki ini bukan bagian dari mereka yang ingin merebut Zahra untuk hal buruk. Tapi ia terlalu sering dikhianati oleh tampilan yang tampak baik. "Aku nemu dia di tumpukan sampah." "Sumpah, Pak, aku nggak nyulik," kata Bima dengan suara gemetar. Lelaki itu berjalan mendekat. "Kau tahu siapa aku?" Bima menggeleng perlahan. "Aku orang yang dibiayai untuk mencarinya. Sudah hampir setahun. Tapi bukan hanya aku yang mencari. Ada juga yang lain. Yang tidak sebaik aku." Bima menahan napas. Lelaki itu menatapnya lama sebelum menaruh kembali foto ke dompetnya. "Aku tidak akan memaksamu. Tapi kalau kau benar-benar ingin Zahra hidup, sembunyikan dia lebih dalam. Karena kalau orang yang salah menemukannya duluan, semuanya akan terlambat." Tanpa menunggu balasan, lelaki itu berbalik dan melangkah pergi. Suaranya lenyap bersama hujan yang semakin deras. Bima berdiri kaku, dadanya sesak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bima sadar bahwa Zahra bukan sekadar bayi terlantar. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kelahirannya. Sesuatu yang membuat orang-orang berani membayar untuk mencari, atau bahkan merebutnya kembali. Dan mulai malam itu, Bima tahu, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Bima terbangun dengan rasa gelisah yang menekan dadanya. Suara lelaki berjas hitam semalam masih terngiang jelas. "Kalau orang yang salah menemukannya duluan." Kata itu berputar-putar di kepalanya seperti gema dari lorong tak berujung. Ia menatap Zahra yang masih terlelap. Wajah mungil itu terlihat tenang, seolah dunia di sekelilingnya tak pernah berisik. Tapi Bima tahu, waktu mereka hampir habis. Tanpa pikir panjang, ia berkemas. Barang-barangnya hanya beberapa lembar baju, plastik untuk menghalau hujan, dan kantong kecil berisi botol bekas yang belum sempat ia jual. Ia membungkus Zahra dengan kain dan memeluknya di dada, lalu meninggalkan tempat persembunyian di bawah jembatan. Tujuan Bima bukan tempat yang biasa. Ia menuju terowongan lama di kawasan bekas rel kereta menuju Cikokol yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Orang-orang bilang tempat itu angker, penuh ular dan bau busuk. Tapi bagi Bima, itu adalah satu-satunya tempat yang cukup tersembunyi. Perjalanan ke sana tak mudah. Bima harus menghindari jalan utama, memutar lewat gang sempit, menembus kawasan pemulung yang bahkan tak mengenalnya. Ia tak ingin dikenali, apalagi dilaporkan. Ketika ia tiba di ujung rel, langit sudah menghitam kembali. Hujan turun rintik-rintik, membasahi rerumputan liar dan semak belukar yang tumbuh liar di sepanjang rel tua. Bima mengangkat tubuh Zahra lebih tinggi agar tidak terkena cipratan lumpur. Mulut terowongan itu tampak seperti perut naga, gelap dan basah. Tapi Bima melangkah masuk tanpa ragu. Di dalam, udara lembab menusuk paru-paru. Bau besi tua dan kelelawar menyergap. Tapi Bima menemukan ruang kecil di balik dinding roboh, cukup untuk 2 tubuh kecil berlindung. Malam itu, ia tak tidur. Ia duduk, memeluk Zahra yang mulai demam karena hujan dan dingin. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu ia tak punya waktu lama untuk membuat keputusan besar. Beberapa meter di luar terowongan, 2 orang asing sedang berdiri. Salah satunya mengangkat telepon dan berbicara lirih. "Kami menemukannya. Anak itu masih bersama bocah pemulung. Kami tunggu perintah." Dan saat malam terus menelan suara, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor meluncur perlahan melewati jalan sepi, menuju arah tempat Bima bersembunyi. Silakan ketik lanjutkan untuk bab 6. You Said. Lanjutkan. Chat GPT Said. Bab 6.
Jejak kecil menuju Jakarta. Subuh menyapa dengan udara dingin yang menusuk tulang. Di dalam terowongan tua itu, Bima bangun dengan kepala berat. Ia menyentuh dahi Zahra. Panasnya semakin tinggi. Nafasnya pun mulai tersengal. "Zahra, kamu harus kuat ya," bisik Bima lirih, menahan isak. Ia tahu tak bisa diam lagi. Jika Zahra tetap di tempat ini, dia bisa. Bima menepis bayangan buruk itu. Ia harus cari pertolongan. Tapi tak bisa ke puskesmas, apalagi rumah sakit. Siapapun yang punya hubungan dengan pemerintahan bisa saja menjadi orang yang mencari Zahra. Dengan nekat, Bima menyelipkan tubuh Zahra ke gendongan kain di dadanya, lalu menyusuri rel tua dengan langkah cepat. Ia tak tahu kemana harus pergi, tapi satu tempat terlintas di benaknya, Jakarta. Ia pernah mendengar dari para pemulung di pasar malam, kalau di Jakarta ada satu tempat perlindungan anak jalanan yang tak pernah mencatat identitas. Sebuah rumah singgah di bawah jembatan layang Grogol, dijaga oleh seorang kakek tua yang dulunya juga pernah hidup di jalanan. Perjalanan ke sana tak dekat, tapi bagi Bima, itu satu-satunya harapan. Dengan uang recehan hasil ngamen 2 hari lalu, ia menumpang angkot hanya sampai Kalideres. Dari sana, ia berjalan kaki, menyusuri pinggir tol, menyeberangi kolong jembatan, dan bersembunyi tiap kali melihat mobil hitam lewat. Ia tak bisa ceroboh. Sementara itu, 2 lelaki berpakaian hitam yang semalam mengintai terowongan kini menemukan sisa api unggun kecil yang masih hangat. Salah satu dari mereka mengambil sehelai kain lusuh dan menggenggamnya erat. Dia menuju timur, gumamnya. Dan dia tak sendiri. Di sisi lain kota, Bima tiba di Grogol saat langit mulai berubah oranye. Napasnya nyaris putus, kaki bocahnya terluka, tapi ia tak peduli. Ia mengendap ke bawah jembatan layang, mencari pintu besi kecil di belakang tiang beton, seperti yang pernah diceritakan Pak Hasan, pemulung tua di pasar minggu lalu. Dan benar, di sana ada celah pintu karat. Bima mengetuk pelan. Tak lama, terdengar suara berat dari dalam. "Siapa itu?" Bima berlutut, memeluk Zahra yang sudah lemas di dada. "Namaku Bima. Aku butuh tempat buat sembunyi, dan obat buat adikku." Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan wajah keriput dengan tatapan tajam namun bijak. Dan tanpa sepatah kata pun, kakek itu mempersilakan mereka masuk. Waktu berjalan seperti mimpi. Sejak malam dingin di bawah jembatan Grogol itu, hidup Bima dan Zahra tak lagi sama. Kakek bernama Mbah Rawi itu bukan orang biasa. Ia mantan guru besar yang memilih meninggalkan segalanya dan mengabdikan hidupnya untuk anak-anak yang dibuang dunia. Di tangannya, Bima dan Zahra dirawat, dibimbing, dan diberi tempat layak untuk tumbuh tanpa takut. Zahra perlahan sembuh. Tubuhnya yang dulu rapuh berubah menjadi gadis kecil yang cerdas. Ia cepat belajar, suka membaca, dan selalu bertanya tentang bintang dan langit. Sementara Bima, dengan segala tenaga, bekerja dimanapun ia bisa, mengangkat galon, bersih-bersih warung, sampai akhirnya membuka lapak kecil menjual buku bekas di trotoar dekat kampus Trisakti. Tahun-tahun berjalan. Zahra tumbuh menjadi siswi berprestasi. Ia tak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Yang ia tahu, ia adalah adik dari pemulung yang menyelamatkannya dari tumpukan sampah. Ia tak pernah mempertanyakan, tak pernah meminta lebih. Baginya, Bima adalah segalanya. Tapi dunia luar tak bisa ditahan selamanya. Suatu hari, saat Zahra menginjak usia 10 tahun, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah singgah tempat mereka tinggal. Seorang perempuan paruh baya turun dengan wajah tegang. Di tangannya, selembar foto lama, bayi mungil terbungkus plastik, dipelukan bocah pemulung. Ia masuk, menatap wajah Zahra yang sedang belajar di pojokan. "Zahra," bisiknya. Bima yang baru datang dari lapaknya langsung berdiri waspada. Tapi sebelum sempat berkata apapun, perempuan itu menunjukkan liontin kecil yang tergantung di lehernya. Liontin yang sama seperti yang ditemukan Bima 10 tahun lalu di dada bayi Zahra. Perempuan itu menangis. "Aku ibunya." Dunia seakan berhenti. Zahra menoleh perlahan. Tangannya gemetar. Dalam waktu singkat, semua terungkap. Zahra adalah anak tunggal dari pasangan ilmuwan dan pengusaha yang dulu menjadi korban penculikan internal bisnis. Bayi itu dibuang oleh komplotan mafia yang ingin menghapus jejak pewaris keluarga besar. Semua laporan polisi gagal, hingga satu-satunya petunjuk yang tersisa hanyalah foto yang viral beberapa tahun belakangan, foto bocah kecil menggendong bayi di tumpukan sampah.
Zahra memeluk Bima erat. Ia menangis dalam pelukannya. "Kakak tetap kakakku, apapun yang terjadi," ucapnya. Hari itu, para wartawan memenuhi jalan. Cerita mereka menyebar, dari berita lokal sampai media internasional. Dunia terkejut bukan hanya karena Zahra masih hidup, tapi karena siapa yang telah menyelamatkannya. Bocah pemulung itu, kini berdiri gagah, dihormati sebagai pahlawan sunyi yang pernah menantang dunia demi sebuah nyawa kecil yang bukan siapa-siapa baginya. Dan Zahra, gadis kecil dari tumpukan sampah itu, bersumpah akan menggunakan hidupnya untuk mengangkat derajat mereka yang dilupakan dunia. Bersama Bima, kakaknya, penjaga setia dari lorong gelap yang kini terang. Dalam cerita ini, kita diajarkan bahwa pertolongan Allah seringkali datang melalui tangan orang yang tidak kita duga, bahkan melalui mereka yang tampaknya tak punya apa-apa. Bima, seorang pemulung, menunjukkan bahwa kebaikan hati dan ketulusan dalam berbuat baik tidak mengenal status sosial. Dari tangan seorang pemulung, ia merawat dan menyelamatkan Zahra, yang kemudian menjadi sosok yang luar biasa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 261. Perumpamaan, infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu butir yang menumbuhkan 7 butir, di setiap butir ada 100 biji. Allah melipat gandakan siapa saja yang Dia kehendaki. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal baik yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Semua amal baik akan dibalas dengan berlipat ganda, sebagaimana yang terjadi dalam cerita ini, di mana kebaikan Bima berbuah menjadi sebuah kisah yang menginspirasi banyak orang. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah ini. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita yang mengharukan dan penuh makna.